Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Aprilia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang bernama Kak Triananda Maulidia untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah karakter building dengan tema karakter dasar yang berkaitan dengan kedisiplinan. Oke, sekarang saya di sini sudah bersama dengan narasumber saya yaitu Kananda. Halo Kananda. Halo Kak. Apa kabar nih Kananda? Alhamdulillah baik. Oke, aku izin wawancara ya Kak. Kan berhubung Kakak nih salah satu guru pengabdian di salah satu pondok pesantren kan. Nah, siapa tahu kan kayak dunia pondok pesantren ini relevan dengan apa yang pengen kita bahas sekarang kan. Jadi aku izin ya sekali lagi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Kak cara kita menerapkan kedisiplinan di dalam dunia pendidikan itu sendiri? Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau menerapkan kedisiplinan di lingkungan pendidikan, kan kalau yang aku rasain itu di pesantren kan, itu yang pertama memang harus adanya peraturan. Jadi memang harus, ya kalau nggak ada peraturan, nggak ada yang ngatur, ya semuanya bisa ngapa-ngapain kan. Dua poin sih yang menurut aku penting. Pertama peraturan sama contoh itu suatu hasanah lah bahasanya kalau di sini gitu. Jadi di suatu sekolah, di suatu lingkungan pendidikan itu harus ada peraturannya. Peraturannya mungkin kayak di sekolahan jam nggak boleh datang terlambat gitu kan. Kalau banyaklah peraturan-peraturan yang emang sudah umum gitu di sekolah, di setiap sekolah ada kayak gitu. Sama yang kedua itu yang penting, titik pentingnya menurut aku di yang kedua, contoh itu suatu nasaran itu, contoh yang baik gitu. Jadi kalau misalkan memang ada peraturan, berarti pihak-pihak yang terkait gitu di lingkungan pendidikan itu harus memberikan yang baik. Berarti dari gurunya atau biasa kalau di sekolah kan ada OSIS gitu ya, yang emang biasanya jadi contoh kan OSIS itu kayak gitu. Atau kalau di kampus tuh BEM gitu misalkan, jadi emang dia tuh harus ngasih contoh nih, aku tuh nggak pernah loh telat masuk ke sekolah kan. Jadi dari guru, pokoknya dari semua pihak yang terkait itu harus bisa ngasih contoh biar yang bawah-bawahnya tuh juga oh iya ya, kita harus disiplin nih kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak disiplin juga nanti bakal ada sanksinya sendiri kan, ada hukumannya juga kayak gitu. Jadi yang penting itu dua, pertama memang peraturan, karena itu kan yang umum ya, yang memang bukan hampir semua sekolah ada, semua lingkungan pendidikan ada peraturan, bahkan di keluarga pun ada ininya juga, ada aturan masing-masingnya kan. Kayak sebelum tidur harus sikat gigi dulu kayak gitu. Nah orang tuanya contohin harus sikat gigi kayak gitu. Jadi anak-anaknya mengikuti itu ada peraturan dan harus ada contoh juga. Betul. Oke, tadi kita udah dengar jawaban dari Kananda mengenai pertanyaan yang pertama tadi. Sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa sih dampak dari kurangnya kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari kita? Kalau kurangnya kedisiplinan itu dan kegiatan sehari-hari itu bisa dibagi dari aspek diri sendiri sama aspek yang kalau kita kayak di perkumpulan gitu, atau kayak di lingkungan pendidikan tadi yang kita ngomongin, kayak di sekolahan sebagai murid gitu, atau di kampus sebagai mahasiswa gitu. Itu kalau misalkan kita nggak, ini dari yang dari yang perkumpulan juga ya, dari yang kayak dari yang dia itu lapisannya besar. Kalau dia sendiri kan itu kita doang kan ya. Tapi kalau yang misalkan lingkungannya besar itu kayak di sekolahan kayak gitu, itu pertama pasti kalau kita nggak disiplin sama peraturannya, ya pasti ada sanksinya kan, ada hukumannya. Di setiap sekolah kayak gitu kan ada hukuman gitu, ada hukuman yang mana kalau nggak ngelakuin dapat hukuman kayak gitu. Dan itu merugikan diri kita juga, kita kena hukuman, ya kita yang kena sialnya ya kan. Entah itu dikurangin, kadang kan ada sistem poinnya di beberapa sekolah gitu, entah itu dikurangin poinnya yang dimana bisa berakibat juga sama performa kita di sekolah itu juga kayak gitu. Kan kalau di pondok ya, kalau dari pengalamanku sendiri, ini kan emang kita pakai sistem poin. Kalau misalnya ada yang melanggar, berarti poinnya itu berkurang kayak gitu. Dan misalkan udah di titik poinnya itu sisa segini, dia bakalan dapat hukuman sanksinya itu dipindah kemana kayak gitu.
gitu. Jadi itu ada tingkatan. Yang pertama mungkin cuma pertama mungkin cuma teguran kayak gitu, cuma ya udah pengurangan poin aja. Tapi kalau misalkan selalu berkurang terus itu poinnya, bisa jadi dia dapat sanksi paling besar, yaitu dipindahkan dari sekolah ke sekolah lain gitu. Jadi itu kalau di lingkungan sosial yang besar gitu ya, kayak di sekolah gitu, di lingkungan pendidikan, itu sosialnya kita juga yang merugi kita lah, mengganggu juga kegiatan belajar kita dengan masyarakat. Kalau misalkan ada yang hukuman yang menghafal gitu, kan kita udah punya hafalan sekolah, hafalan pelajaran, ditambah lagi harus hafalan itu kayak double nih. Kita juga yang ribet gitu kan, atau harus ngebersihin apa lagi misalkan orang lain lagi santai, dia ribet bersih gitu kan. Jadi kayak ilmunya di kita kayak gitu. Dan kalau misalkan yang aspek diri sendiri gitu ya, setiap orang itu kan pasti punya ada rutinitasnya, pagi bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Apalagi kalau yang kita deh, setiap dari diri kita kan pasti punya setiap hari ini ada satu hal yang harus dilakuin, misalkan kerja di jam segini sampai jam segini, atau enggak belajar gitu. Kita nggak disiplin sama diri kita sendiri, kita kayak bisa besok lagi gitu kayak. Nah itu kan ruginya kita, padahal kita pengen ada waktu 30 menit belajar setiap hari gitu misalkan. Kita udah ada niat bagus lah, ada niat mau buat istiqomah belajar setiap harinya gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa disiplin sama diri kita sendiri. Akhirnya itu tidak terrealisasi kayak gitu. Ya kenapa aku bisa ngomong gini, karena sebenarnya ini pernah terjadi sama aku sendiri. Pengen ada jadwal yang memang aku udah susun gitu, tapi kok dan akhirnya itu nggak terrealisasi, nyesel misalnya di akhir gitu kayak ya kenapa kemarin nggak belajar, kenapa kemarin nggak dilakukan aja kayak gitu. Jadi itu yang semuanya balik ke diri kita masing-masing. Dan kalau misalkan itu semua nggak terrealisasi karena kedisiplinan kita yang kurang, jadi berdampak juga kan ke yang lain. Misalkan mau nugas, pokoknya saya tuh harus nugas nih hari ini, seenggaknya satu mata kuliah selesai kayak gitu. Nggak ada disiplin sama diri kita sendiri, akhirnya kelewat deadline-nya ternyata udah besok, sedangkan belum dikerjain. Ya udah itu kan jadi ruginya di kita gitu. Jadi itu kalau yang aku lihat itu sih dua aspek yang paling penting di lingkungan yang lebih besar sama diri kita sendiri. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar jawaban dari Kananda, dan alhamdulillah itu jawabannya sangat bagus dan sangat membantu kita tentunya sebagai mahasiswa khususnya, dan juga jawaban itu sangat relate sama kehidupan kita masing-masing ya. Iya. Oke, itu aja Kananda. Sebetulnya terima kasih banyak udah mau membantu aku. Terima kasih juga udah pilih aku. Iya, sama-sama. Dan terakhir aku minta closing statement dari Kananda sendiri. Oke, kalau dari aku intinya ini kan kita temanya lagi kedisiplinan gitu ya. Disiplin itu satu hal yang sangat penting buat kita semua, bukan cuma sebagai murid, bukan cuma sebagai guru gitu. Karena itu depends on ourselves gitu. Itu lebih ke diri kita masing-masing aja gitu. Makanya disiplin sama diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa disiplin sama diri kita sendiri, ya insya Allah ke yang lain-lainnya juga gampang. Dan kalau kita disiplin, semuanya bakalan mudah gitu. Semua yang udah tersusun bakalan terrealisasi dengan mudah karena kita disiplin. Ada komitmen yang kita bangun sama diri kita sendiri gitu, dan lingkungan sekitarnya. Itu aja sih. Oke, makasih Kananda closing statementnya. Dan udah segini aja video dari wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.